Halo adik-adik. Shalom. Jumpa lagi kita di ibadah sekolah minggu kita di pagi yang indah ini. Ya, kakak percaya adik-adik sekalian penuh semangat, penuh sukacita untuk tetap beribadah online ya di rumah masing-masing. Ya, yuk kita akan bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian. Kita mau katakan big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa kata-kata bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa kata-kata bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi katakan aku bisa kata-kata bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, adik-adik sekalian, kita kalau bersama-sama dengan Tuhan, maka kita bisa ya mengerjakan soal yang diberikan oleh guru dari sekolah. Asalkan kita minta pertolongan dari Tuhan, maka kita bisa mengerjakannya ya. Kita masih bangkit berdiri, kita mau angkat pujian yang mengatakan aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tak
Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Sekali lagi, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Tanganku, ye ye ye, kakiku, yo yo yo, mulutku, muah muah muah. Iya, karena kita anak Tuhan, kita harus berani tampil beda, ya. Kita nggak mau serupa dengan dunia ini, ya. Tapi kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu berbuat baik dimanapun kita berada, ya. Nah, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita mau katakan satu pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku
layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih. Mari adik-adik sekalian, kita mengucap syukur kepadanya. Kita berterima kasih kepadanya karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia sudah melindungi kita, Dia sudah menjagai kita, Dia sudah menyertai kita, bahkan Dia sudah memberkati kita, sehingga kita sampai saat ini masih dapat beribadah kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kami boleh melakukan segala perintah firman-Mu Tuhan lewat kehidupan kami, dan kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya.
Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah. dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson! Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah. Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, Simson, musuh kita! kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah
penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ya, shalom adik-adik. Semuanya masih semangat ya? Masih bersuka cita? Tadi pujiannya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita dan kita bukan anak Tuhan zaman sekarang yang berbeda dari yang lain ya adik-adik ya. Nah, baru saja kita menyaksikan sebuah film tentang Simpson dan Delila. Pasti udah gak asing lah, adik-adik pasti sering dengar ceritanya juga ya, sering main gamesnya juga ya. Nah, hari ini tadi adik-adik sudah menonton filmnya, kita mau seperti biasa Kak, kita mau kuis, oke? Iya. Nah, nanti pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Ko Herman. Silakan Kak. Nih pertanyaan yang pertama nih, ya. Siapakah nama ayah Simpson? Nah, siapa tuh? Siapa ya? Iya. Nah, pertanyaan kedua, di manakah Simpson berhasil mengalahkan singa yang mengamuk? Pasti singanya Hebat banget galak ya. gitu. Iya. Singa ya adik-adik, bukan kucing. Lalu pertanyaan selanjutnya Ini Kak. pertanyaan yang nomor 3 nih ya. Berapa lama Simpson menjadi hakim pada zaman Filistin? Iya. Atau dalam film itu tadi disebutkan berapa lama ya Simpson menjadi hakim. Lalu pertanyaan yang keempat, berasal dari manakah Delila? Dari mana tuh adik-adik? Yang nonton pasti udah tahu langsung nih jawabannya ya. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima, dari kota mana Simpson berasal? Gampang ya adik-adik pertanyaannya. Pendek-pendek ya Kak. Iya. Nggak perlu jawaban esai, semuanya pasti bisa ya. Nah, sekarang untuk challenge-nya. Siapa yang udah menantikan challenge-nya nih? Challenge-nya ini adalah berpose, kalian harus berfoto seperti Simpson atau seperti Delila. Gimana contohnya? Kalau Simpson itu contohnya berarti dia orang kuat, bisa fotonya nunjukin lengan atau foto seperti binaragawan. Kalau Delila itu diibaratkan cantik. Foto cantik kalian gimana? Boleh ya nanti difoto dan di-share ke aku ya. Oke. Iya. Simpson udah pasti itu cowok ya. Iya. Yang cewek juga nggak apa-apa kalau mau jadi Simpson. Betul, iya. Nah, terus kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kepada adik-adik sekalian yang sudah mengirimkan videonya dan jawabannya. Wah, adik-adik sekalian di anak sekolah minggu GSJ Royal pinter-pinter kan. Pinter-pinter loh, semuanya bisa Semuanya jawab. bisa jawab. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi adik-adik sekalian di dalam ibadah online selama ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Iya, aduh, pasti kalian udah menantikan dari awal ibadah ya. Iya. Nah, ini pemenang kuis nih. Ini dia udah lama nih. Iya, udah nggak muncul. Udah menang nih. Kali ini dia menang, yaitu Jeffrey. Selamat untuk Jason. Nah, untuk pemenang video challenge-nya ini juga nih udah lama nih. Udah lama nggak muncul juga ya. Ya. Dan pemenang video challenge-nya yaitu Irena. Selamat Iren. Iya, nah itulah ibadah online kita. Ya, buat pada yang minggu menang ini. belum menang jangan putus asa Betul. ya. Terus ikuti kuis dan Terus challenge-nya ya. terus berusaha. Ya, sampai di sini ibadah online sekolah minggu kita pada minggu ini ya. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberkati adik-adik sekalian dan sampai jumpa untuk ibadah online berikutnya.
Dah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.